Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Saya posisi masih di Sulawesi Selatan, tepatnya di Hotel Pantai Galesong. Gitu. Jadi hasil dari kunjungan saya ke sini sementara, jujur, insya Allah setelah selesai dari meeting di tempat ini beserta kurang lebih 100 peserta dari seluruh Indonesia ya menghadiri acara ini. Insya Allah besok mungkin kalau nggak lusa kami ke kantor kita yang di Geraha Pena ya. Jadi intinya begini saudara-saudaraku ya. Karena masih meeting juga hari ini, masih ada meeting satu kali lagi untuk persiapan pergerakan masif Vito ke depan. Jadi intinya begini, info sementara yang pasti bagi Anda yang yakin dan percaya dengan Vito ini, insya Allah apa yang selama ini Anda pintakan dalam doa Anda sampaikan setiap Anda beribadah setelah habis sholat, atau mungkin yang non muslim beribadah ke rumah ibadah masing-masing ya. Apa yang selama ini Anda pinta dengan Tuhan, insya Allah ya akan tertunaikan di Vito ini. Kenapa? Ya, karena pertama ya, yang membuat saya pribadi yakin itu dari sisi direksi dan owner, salah satunya ya. Saya kupas satu persatu ya, karena ini penting, saudara-saudaraku ya. Kita berbicara dari sosok ya. Kemarin saya cuma lihat di video ya, di ya cuplikan-cuplikan dari beberapa teman-teman. Tapi saya langsung ketemu dengan Direktur Operasional Bapak Elias. Ya, beliau masih muda tetapi visinya luar biasa jauh ke depan, dan misi beliau juga sangat-sangat tulus ya. Istimewa sekali ya, bagi saya luar biasa ada saudaraku dari timur bahasanya, karena saya posisi di Indonesia bagian barat ya, yang memiliki visi dan misi yang sangat luar biasa untuk masyarakat Indonesia ke depannya. Salah satunya dengan muncullah konsep 4-in-1 ini ya. 4-in-1 itu di dalamnya ada advertising, networking, terus media, satu lagi ada advertising ya. Jadi 4 konsep digabung jadi satu, itu belum pernah ada di konsep manapun menurut saya ya. Dan Pak Elias ini beliau juga seorang pengusaha ya, dan di Business Network beliau juga expert alias ahlinya. Jadi bukan orang yang baru tahu tentang dunia network marketing. Nah, di jajaran owner atau direksi, direktur utama yaitu Bapak Haji Salim Mama itu, ternyata beliau memang bukan orang biasa di sini ya. Memang beliau tokoh masyarakat, seorang pengusaha handal di bidang media. Ya, beliau memang sudah puluhan tahun bergelut di media. Beliau punya media namanya Berita 55 itu. Jadi dua figur ini mewakili, satu dari networking, satu dari media ya, menggabungkan konsepnya mereka selama ini dengan Vito ini. Ya, terus Pak Salim ini ternyata dengan CEO kita atau bahasanya komisaris utama dari Vito ini, dari PT Sukses Indo Network Digital, yaitu Bapak Irjen Pol Haji Sahrul Mama, itu adik-beradik ya. Dan memang ini keluarga kalau di Makassar, di Sulawesi Selatan, orang banyak mengenal keluarga ini ya. Salah satunya kakak tertuanya itu pemilik dari Semen Tonasa. Nah, jadi memang ini keluarga ya, keluarga pengusaha. Artinya dari sisi owner ya, mohon teman-teman bisa sikapi, apalagi Bapak Irjen Pol Sahrul Mama. Beliau sekarang masih menjabat sebagai komisaris utama di Sukovindo. Terakhir sebelum ke Sukovindo, beliau adalah salah satu dirjen di perdagangan ya, di perdagangan Republik Indonesia. Artinya apa? Jadi berkaitan dengan izin-izin Vito, jangan kita mengajari bebek berenang bahasa saya, atau itik berenang, karena
owner kita paham seluk-beluk dengan tentang hukum di negeri ini, yaitu surat izin usaha perdagangan langsung ya, atau dibilang orang SUPL. Memang beliau dulu pernah di bidang itu di pusat ya, dan syukur alhamdulillahnya ya, owner kita ini insya Allah memang memiliki tujuan dengan Vito ini, yaitu untuk kemaslahatan umat ke depannya. Ya, karena ide ini tercetus di awal COVID-19 tahun lalu. Pak Elias sebagai salah satu pemilik gagasan bagaimana di era pandemi ini ya kita bisa memberikan satu konsep solusi untuk masyarakat. Ya, dan 3 orang ini istilahnya beradu pikiran, keluarlah Vito ini. Dan menurut saya harus kita apresiasi karena ini baru gitu, konsep baru. Ingat ya, kita sudah diajarkan di luar sana ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, siapa yang tidak kenal YouTuber handal di Indonesia ya kan? Kita lihat gaya hidupnya, kita lihat ekonominya ya. Itu sebagai contoh, tetapi oleh Pak Elias bagaimana misalkan penghasilannya si Atta Halilintar per tahun misalkan 200 miliar itu bisa dinikmati oleh 10.000 oleh 100.000 orang Indonesia yang tadinya hanya dinikmati oleh segelintir orang ya. Konsepnya dibalik agar bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya, contoh aja sederhana, misalkan satu YouTuber penghasilannya sebulan 90 miliar. Kenapa dengan konsep Vito ya 9 juta sebulan? Artinya kalau 90 miliar dibagi 9 juta, penghasilan itu bisa dinikmati oleh 10.000 orang. Nah, jadi dulu yang konsepnya yang ditonton yang dapat bayaran banyak, sekarang dibalik. Yang nonton dibayar. Tapi memang tidak sebesar ya seperti YouTuber itu, tetapi setidaknya bisa rata ya. Kebahagiaan itu bisa dinikmati oleh banyak orang, dan itulah tujuannya Vito hadir. Ya, ini saya berbicara dari sisi owner. Ini penting karena saya 2 malam ya, sampai tidur tadi malam 1:30 ya, berbicara ya hati ke hati dengan beberapa rekan, termasuk ada mitra saya, mentor saya Pak Sardi dari Jambi juga ikut ya, mendengarkan ya. Jadi pengen tahu seluk-beluknya seperti apa Vito ini gitu. Nah, itu ya teman-teman, saudara-saudaraku ya, jangan dianggap jangan-jangan Vito ini hanya iseng-iseng, jangan-jangan ownernya ya orang yang tidak berduit atau orang yang biasa-biasa, atau bahasanya ownernya ini ecek-ecek gitu ya, nggak bonafit ya. Itu saya sebutkan. Bagi kita yang biasa hidup di Indonesia bagian barat mungkin tidak mengenal namanya keluarga pemilik Semen Tonasa, terus Berita 55 ya, Pak Salim ya. Kalau untuk mohon maaf ya untuk sisi kekayaan nggak usah diceritakan lah ya. Dan mereka modal di Vito ini tidak sedikit, sudah puluhan miliar saudara-saudara ya. Nah, makanya wajar kalau kita hanya dapat 9 juta satu orang ya. Perusahaan itu minimal bisa punya untung setiap hari minimal 20-30 miliar sehari nantinya. Bayangin aja, kita cuma dapat 9 juta gitu. Tapi wajar gitu. Kenapa wajar saya bilang? Ya, karena mereka membangun pondasi dari awal dengan ketulusan, ingin membantu dulu, memberi, give. Ya, jadi bahasanya take and give ya. Itu the power of giving akan terjadi dengan yang mereka cetuskan ini gitu. Oke, yang berikutnya info tentang advertising yang ditanya-tanya selama ini. Ya. Dari mulai saya datang sampai tadi malam, ya, bukan hanya saya, hampir seluruh peserta yang hadir menanyakan hal yang sama. Ya, tetapi satu hal setelah dibeberkan, ternyata waduh, bayangan kita sampai angka 5, perusahaan sudah cetak sampai angka 100. Angka 5 kenapa maksud saya? Begini, kita tahunya hanya menonton 3.000, perusahaan bukan itu. Bagaimana caranya nonton 3.000? Ya, Anda sebagai promotor itu bisa punya income minimal sebulan 1, 5, 10 miliar per bulan. Karena konsepnya digabung antara advertising, media, dan networking digabung.
ya kan? Digabung 4 konsep dan itu dibeberkan sama Pak Direktur Operasional kepada kami seharian sampai tadi malam. Bagaimana ini si IT harus mensinkronkan antara advertising dengan media, dengan marketplace dan networknya. Itu bukan pekerjaan, Masya Allah, bukan pekerjaan. Saya pun kalau lulusan saya dari teknik informatika, entahlah saya dari MIT, Massachusetts of Informatics and Technology dari Amerika, ya, Information Technology, dari pokoknya fakultas atau perguruan tinggi terbaik di dunia IT, yaitu MIT di Amerika, mungkin juga perlu waktu gitu, karena tidak mudah gitu. Dan waktunya ternyata masih amazing gitu. Amazingnya kenapa? Tidak perlu waktu setahun mengonsepnya itu, nyetingnya itu gitu. Insya Allah gitu. Tidak akan lama lagi saudaraku. Mudah-mudahan Ramadan ini kita dapat keberkahan di sisi yang lain. Ternyata IT sudah bisa menyelesaikan pekerjaannya. Ya kan? Ingat ya, Anda nonton, dari hasil Anda nonton itu 20%-nya jadi uang digital bahasanya. Ya, dari konsep 20% itu dikembangkan lagi di marketplace, dikembangkan lagi di media, digabung. Bagaimana itu namanya perputaran itu akan berputar antara penonton, produsen, dan penyedia jasa, yaitu Vito sendiri. Ya, ini luar biasa. Makanya owner ya memang sangat concern di bidang advertising ini, karena ingat. Ya, Pak Salim itu bukan pemain baru di dunia advertising. Pak Salim sudah puluhan tahun di dunia advertising. Ya, lebih dari 30 tahun. Ini saya, di dekat saya ada orang bahasanya pribumi, beliau dari Sinjai, namanya Pak Salam. Ya, beliau tahu betul keluarga besar siapa itu Pak Mama gitu ya. Keluarga besar Mama itu siapa gitu. Jadi orang-orang sini paham betul. Jadi kalau hanya dengan bikin bisnis yang mohon maaf ya 350.000 gitu menghancurkan reputasi keluarga besar, saya kira sangat naif lah ya gitu, sayang gitu kan bahasanya ya. Nah, jadi kembali lagi sekali lagi, untuk advertising nonton iklan dibayar ya, info sudah 90%, artinya 90% itu yang 10% itu sinkronisasi, karena tidak mudah saudaraku gitu. Bukan seperti ya, beberapa waktu yang lalu Mbak Direktur Operasional sempat bikin sayembara. Banyak itu yang konon kabarnya ahli-ahli IT datang ke kantor. Ada yang via telegram, ada yang datang via telepon. Ya, setelah dijelaskan konsepnya oleh Pak Direktur Operasional, angkat tangan juga. Gitu. Bapak bisa selesaikan berapa lama? Tim saya sekian, tim Bapak bisa berapa lama? Bapak perlu bayaran berapa? Kami siapkan dananya. Kalau Bapak bisa lebih cepat. Ya, semua yang datang ke kantor angkat tangan. Karena dikiranya cuma bikin website aja. Karena dikiranya cuma bikin marketplace saja. Ya kan? Karena dikiranya cuma advertising saja. Ternyata tidak, 4 konsep digabung jadi satu. Ya, estimasi paling lama saudaraku ya setelah habis lebaran. Itu estimasinya sekarang tadi malam ya. Mungkin pembicaraan antara Direktur Operasional dengan CEO yang lain, dengan tim IT ya, sekitar bulan April dan Mei ini. Dan itu tidak lama saudaraku untuk hidup nyaman, bahagia, sejahtera ke depannya ya. Untuk lebih jelas tentang marketing plan ya, tadi malam dikupas lagi kami ya dengan founder. Luar biasa, ternyata ada sisi-sisi yang belum jelas, yang belum kami dapatkan secara gamblang tentang marketing plan kita. Dan itu bikin saya merinding ya. Artinya apa? Artinya ya dengan izin Allah ya, sesuai dengan yang saya terima dari seorang soleh ya di Jawa sana ya, tentang kiasan Vito ini seperti apa. Ternyata insya Allah kalau Allah ridho, itulah yang selama hidup saya impikan, saya idamkan, insya Allah terjadi di Vito ini. Yaitu apa? Saya tidak ingin kaya sendirian. Saya ingin saudara-saudara saya, teman-teman yang saya kenal, minimal hidupnya sejahtera. Sejahtera itu ukurannya tergantung masing-masing. Kalau 9 juta sudah dianggap nyaman, mungkin cukup dengan 1 akun. Kalau
Tidak cukup dengan seperti itu, Anda tidak pelit, Anda bukan seorang individu yang egois. Anda akan promosikan, Anda akan ceritakan manfaat bergabung di komunitas Vito ini, di keluarga besar Vito ini, kepada semua orang yang Anda jumpai. Ya, kembali lagi, take and give. Begitu Anda memberikan, Anda akan mendapatkan sesuatu yang jauh di luar ekspektasi Anda. Ya, tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Masalah advertising itu masalah dunia IT, bukan ranah saya. Tetapi setidaknya saya mengenal beberapa figur di tim IT yang memang bekerja sama dengan Vito ini. Dan mereka bukan tim IT kacangan, bukan tim IT ecek-ecek. Kelasnya dia kelas Asia. Dan itu yang membuat saya yakin dan percaya bahwa perusahaan ini bonafit, berduit, dan memiliki komitmen yang memang ingin konsep Vito ini terwujud. Karena ini bisa jadi salah satu konsep yang memang ditunggu oleh semua orang selama ini. Ya, itu infonya mengenai advertising. Sebentar lagi, tidak lama lagi. Kecuali Anda yang nunggu. Jangankan nunggu 1 hari. Kalau namanya Anda menunggu, nanti sore pun lama sekali kalau ditunggu. Kalau tidak mau berasa itu penungguan kita, saran saya enjoy, ya, jalanin saja. Toh ada sisi network marketingnya kalau bagi saya. Teman-teman yang hadir di sini tidak ada kata saya diam dulu, tunggu advertising jalan. Tidak ada ternyata. Salah. Ternyata hanya saya mungkin dan Anda yang berpikiran seperti itu. Ternyata di luaran teman-teman ini berpikirannya, silakan Anda menunggu biar saya yang jalan. Nah, ya kan? Semakin banyak Anda menunggu, biarkan saya yang jalan. Itu pun sekarang yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman silakan menunggu dan doakan. Karena konsep ini insya Allah akan membantu ekonomi umat. Ya, bukan ekonomi Anda sendiri. Selama ini yang dipikirin sama saya dan Anda adalah bagaimana saya dapat 9 jutanya kapan? 9 jutanya kapan? Sedangkan yang dipikirkan oleh owner, manajemen, dan leader yang hadir di sini yang memang sekarang sedang merumuskan bagaimana caranya bisa membantu teman-teman se-Indonesia ini, khususnya umumnya nanti sedunia, kalau ini memang konsep diterima oleh dunia, ya. Nah, seperti itu ya kawan-kawan gitu. Jadi yang kita pikirkan yang jauh lebih besar ternyata. Itu yang saya bilang, kita memikirkan sampai angka 5, perusahaan sudah sampai angka 100. Ya, ternyata demikian ya. Makanya ternyata yang namanya positive thinking itu penting ya. Kedepankan berpikiran positif, insya Allah hal-hal positif yang akan menghampiri kita. Itu rumusnya. Terus untuk informasi mengenai produk ya teman-teman, saya memikirkan bagaimana ini perusahaan bisa menghadirkan produk dengan cepat. Kembali lagi ke yang saya sampaikan, kita berpikiran sampai 5, perusahaan sampai 100. Ya, saya dapat info yang membuat saya tambah amazing, tambah kaget. Ya. Hari ini perusahaan tidak punya infrastruktur dalam hal manufaktur, pabrik maksudnya. Sekarang kita masih nitip nitip produksi dengan sebuah perusahaan, tidak perlu saya sebutkan perusahaannya. Ya, dan itu kita ditakar sesuai dengan kemampuan produksi mereka. Sesuai dengan kemampuan mereka memproduksi produk yang kita pesankan. Ya. Tetapi langkah yang dilakukan oleh Pak Salim jauh di luar ekspektasi saya. Ya, di sini ada Pak Salam sebagai salah satu saksi mata. Ya, Pak ya? Betul. Bahwa perusahaan sudah beli lahan di Kabupaten mana? Maros. Maros. Di Kabupaten Maros. 11 hektar. Ya. Seharga 87 miliar. Oh, lihat Bapak ya. Ini bukan omongan saya, ini omongan orang yang asli, orang Sulawesi Selatan. Namanya Pak Salam, mitra saya ya. Ini luar biasa. Beliau sudah usianya baru 17 tahun. Ya, tapi 40 tahun yang lalu gitu ya. Tapi semangatnya, saya pun yang masih muda di bawah beliau kalah kayaknya sama beliau ini. Ya kan, maksud saya begitu teman-teman. Kita berpikiran pendek. Ini gimana produk perusahaan? Ya, bahkan dia siapin dana untuk bikin pabrik sendiri karena dia tahu ini potensi kedepannya luar biasa. Kalau kita masih tergantung dengan kemampuan produksi orang, kata beliau, tidak bakal bisa mengejar ya ekspektasi kita gitu loh, harapan kita. Makanya perusahaan berinvestasi jauh lebih besar. Habis lebaran ini, Pak Salim selaku owner dan beberapa jajaran direksi akan pergi ke Jepang ya untuk taken kontrak
ya pengadaan alat produksi, yaitu pabrikasi yang semuanya serba otomatis. Saya dengar tadi malam dari Bapak Direktur Operasional harganya kurang lebih 70 miliar. Tadi tanah 87 miliar. Tambah 70 miliar ya. Ya logika kita ya, kita mengeluarkan dana 350 ribu sepertinya memang berat dan memang kondisi ini berat. Jangankan bagi Anda, saya pun berat. Tetapi perusahaan, coba kita lihat. Investasi di sisi itu saja ya. Seperti itu. Karena kenapa? Karena mereka tahu ketika mereka melakukan ini, mereka tahu tujuannya di mana. Mereka tahu kedepannya akan seperti apa. Kita berpikiran 9 juta, mereka berpikiran 100 miliar sehari. Iya, ya seperti itu. Jadi untuk produk dalam waktu dekat insya Allah akan segera hadir ya, tetapi ya tidak akan cukup ya, tidak akan bisa mengejar kecepatan pergerakan para mitra di lapangan. Kecepatan produksi di pabrik itu masih tertinggal jauh dengan kecepatan mitranya di lapangan. Makanya kenapa? Makanya besok pun akan terkendala dulu sementara sebelum pabrik kita punya sendiri. Perusahaan juga terus akan berinovasi untuk mencari produk-produk berkualitas lainnya. Karena Dead Slim ternyata saya dengar informasinya 80% bahan bakunya diimpor. Dan itu produk itu salah satu yang terbaik di bidang itu. Ya, kandungannya dan manfaatnya ternyata ya. Tadi malam kita kupas juga. Jadi intinya teman-teman ya, bagi Anda yang sudah bergabung selamat ya. Nanti tinggal Anda tunggu infonya dari leader Anda. Minta diajarkan, minta dikupas tentang marketing plan Vito sebenarnya. Ya, penjelasan 4-in-1 bisnis itu tolong dijelaskan gitu ya, didetailkan lagi. Nanti mungkin ada penjelasan saya lebih detail tentang 4-in-1 bisnis. Intinya ya, saya mau sampaikan kepada Anda, ini satu waktu ini adalah sebagai tren baru di industri advertising, media, network marketing dan marketplace. Ya, ini sesuatu hal yang baru dan memang itu tidak mudah menciptakan tren baru itu. Tetapi kalau tren sudah terbentuk, ya bersyukurlah bagi Anda yang sudah bergerak bersama dengan momentum dan tren dari perusahaan ini. Ya, nanti saya bisa kupas secara sistemnya di lain voice note. Intinya sampai hari ini itu informasi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Advertising tidak lama lagi, ya tidak sampai 2 bulan ke depan. Ya, kalau bagi Anda yang menunggu itu seperti Anda 1000 tahun, 10.000 tahun kalau Anda menunggu. Jangankan 2 bulan, nanti sore kalau Anda tunggu dari sekarang, nunggu lihat jam, sebentar lihat jam, lama sekali. Tapi kalau Anda laluinya hari demi hari dengan kebaikan, yaitu berbagi informasi ya kepada semua orang, teman, tetangga, saudara, ataupun Anda dengan isi-isi dengan pikiran-pikiran positif, Anda kirim-kirim doa, ya Allah semoga owner PT Vito, direkturnya diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan. Nah, ya kan? Seperti itu, lakukan aja. Kalau Anda tidak mau mempromosikan programnya terlebih dahulu. Itu yang saya minta kepada teman-teman. Ya, luar biasa sekali. Kami di sini hadir di sini pun dilayani dengan sangat baik oleh manajemen, oleh direksi ya. Di hampir 100 peserta dari seluruh Indonesia dan semuanya sangat-sangat berpikiran positif tentang Vito ke depannya. Oke, demikian voice note dari saya, teman-teman. Ya, saya pastikan saya pulang dari sini saya action. With or without you. Dengan atau tanpa Anda pun saya akan bergerak terus karena saya sudah melihat visi misinya lebih jelas. Dan visi misi itu ingin saya sampaikan dan Anda Anda juga harus bisa melihat visi misi itu. Ya, bukan berbicara 3.000 sekali iklan. Ingat di Vito ternyata bukan itu. Ada hal yang jauh lebih besar dari itu, saudaraku. Ya, yaitu tentang perbaikan kehidupan teman, tetangga, saudara kita. Dan bagaimana kita bisa meninggalkan warisan yang bermanfaat bagi anak cucu kita ke depannya. Karena perusahaan ini disetting bukan untuk hari ini, tapi diciptakan untuk sampai ke anak cucu. Ya, kita bangga, saya bangga bisa berkenalan dengan keluarga besar Mama di sini di Sulawesi Selatan dengan Pak Direktur Operasional Bapak Elias. Ya, luar biasa figur-figur tersebut. Ya, oke, demikian dari saya, Wong Bejo.
dari pantai Galesong, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.